Adik kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas D akan memberikan presentasi tentang bertemakan tentang Gen Z pengangguran. Oke, lanjut. Lanjut, lanjut. Ya, kelompok 2 kelas D beranggotakan Najmi Dena dengan NIM D600 210 218. Saya sendiri Florino Ahmad D600 210 230. Ferdinand Adang Ali D600 210 232. Zahra Siva Aprilia D600 210 233. Bayu Permana D600 210 238. Azahra Prameswari D600 210 244. Afif Alkotop D600 210 247. Khairuni Satri D600 210 259. Angga Dwi Nugroho D600 210 266. Dwi Safna Safira D600 210 269. Lanjut. Baik, yang melatar belakangi kami menggunakan tema Gen Z pengangguran, yaitu penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kesehatan ekonomi suatu negara. Di Indonesia sendiri, permasalahan rendahnya penyerapan tenaga kerja menjadi isu yang semakin mendesak untuk ditangani. Berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya maju pertumbuhan ekonomi seringkali berimplikasi pada dinamika pasar tenaga kerja. Seringkali, mohon maaf, salah satu aspek yang signifikan adalah fokus investasi pemerintah yang tidak sejalan dengan kebutuhan lapangan kerja yang tinggi. Masalah ini semakin diperparah oleh beberapa faktor yang berhubungan dengan kebijakan investasi pemerintah yang terlalu fokus pada padat modal bukan padat karya. Sektor yang diprioritaskan tidak menyerap banyak tenaga kerja, serta perubahan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Lanjut. Peserta kuliah. Yang pertama ada upah minimum. Kebijakan ini dapat berpengaruh pada para generasi Z yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman kerja yang cukup tinggi untuk menembus gaji yang lebih tinggi. Semakin sulit mencari pekerjaan karena perusahaan lebih berhati-hati dan dalam merekrut karyawan baru dengan pengalaman. Yang kedua ada tingkat kerja asing pertama atau adanya tidak adanya regulasi yang ketat terkait dengan perusahaan tenaga kerja asing dapat mengurangi peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Guna membuat persaingan pemilihan gaji membuat skala yang sulit dan investasi dalam pengembangan keterampilan lokal. Yang ketiga ada birokrasi dan izin usaha. Proses birokrasi yang panjang untuk mendirikan atau mengeksekusi usaha itu menjadi hambatan bagi generasi yang bekerja di perusahaan. Perizinan yang rumit dan lambat dapat menghambat pertumbuhan lapangan. Ada pusat dan regulasi perdagangan. Kebijakan yang bisa membuat pengusaha enggan untuk lebih banyak karyawan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang kelima, ketidakmanfaatan dan kebijakan ekonomi. Kebijakan yang fair, perubahan yang sering terjadi dalam kebijakan ekonomi dan regulasi dapat mempengaruhi untuk peserta biar tidak latihan ada yang mungkin mengurangi keinginan jadi yang mereka kompetisi aja yang terakhir ada ini bekerja gimana sih yang relevan tapi udah dapat membuat generasi itu kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pendidikan mereka. Yang ini mungkin disebabkan oleh kurikulum pendidikan yang belum sesuai.
Selanjutnya, untuk dampak sosial dari pengangguran yang tinggi meliputi peningkatan kemiskinan dan kelaparan yang dapat memicu penjarahan dan kriminalitas. Hal ini terjadi karena individu yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan mungkin merasa terpaksa melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lalu dampak sosial juga berpengaruh pada kesehatan mental di mana dengan tidak adanya aktivitas produktif dapat menyebabkan stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya di kalangan anak muda. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia dapat kehilangan potensi dari generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Generasi Z yang tidak terlibat dalam pendidikan atau pekerjaan produktif dapat menjadi beban ekonomi dan sosial. Selanjutnya ada dampak ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas dan pertumbuhan, di mana tenaga kerja yang menganggur berarti kehilangan potensi dalam menghasilkan barang dan jasa. Hal ini berakibat pada penurunan produktivitas nasional dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, meningkatnya kemiskinan, yaitu tanpa penghasilan, pengangguran, dan keluarga akan terjerumus ke jurang kemiskinan. Hal ini memperparah kesenjangan sosial dan menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Selanjutnya ada dampak pada pembangunan sumber daya. Yang pertama yaitu ketidakpercayaan terhadap pendidikan. Meningkatnya pengangguran di kalangan lulusan pendidikan tinggi dapat memicu keraguan masyarakat terhadap manfaat pendidikan. Hal ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kedua, menurunnya kualitas sumber daya manusia. Generasi muda yang menganggur berpotensi kehilangan ilmu dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Berikutnya dampak nasionalisme. Yang pertama, krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Generasi Z seringkali skeptis terhadap pemerintah akibat berbagai kasus seperti korupsi dan ketidakadilan sosial yang terjadi. Hal ini dapat mengurangi rasa nasionalisme dan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Yang kedua, pengaruh globalisasi. Globalisasi memberikan dampak signifikan terhadap identitas nasional Gen Z. Akses mudah ke budaya asing melalui internet dan media sosial dapat mengikis rasa nasionalisme dan identitas budaya lokal. Gen Z lebih terbuka terhadap nilai-nilai global yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional Indonesia. Yang ketiga, potensi hilangnya generasi produktif. Jika masalah pengangguran tidak segera diatasi, Indonesia bisa kehilangan potensi dari generasi muda yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi di masa depan. Baik, yang selanjutnya adalah regulasi pemerintah dalam mencegah atau mengatasi pengangguran dari generasi Z, perlu adanya regulasi dari pemerintah. Yang pertama ada peningkatan keterampilan dan pendidikan. Dalam peningkatan keterampilan dan pendidikan ini, pemerintah menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan saat ini atau yaitu dengan bidang teknologi kesehatan dan manufaktur dan bekerja sama dengan perusahaan industri untuk mengembangkan kurikulum yang ada. Yang kedua yaitu kebijakan ketenaga kerjaan. Kebijakan ketenaga kerjaan ini digunakan untuk mendorong perusahaan untuk merekrut model kerja yang fleksibel, yaitu termasuk kerja dari rumah dan kerja penuh waktu, paruh waktu. Kemudian mendorong perusahaan untuk menawarkan lebih banyak kesempatan magang dan program train atau untuk memberikan pengalaman kerja kepada generasi Z. Dan yang ketiga yaitu adalah penguatan ekonomi digital. Pada penguatan ekonomi digital ini digunakan untuk memastikan akses internet yang cepat dan mudah di seluruh wilayah, terutama di daerah pedesaan, sehingga dapat membantu UKM untuk beralih ke platform digital, sehingga menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor ini. Lanjut. Dan yang selanjutnya yaitu pemberian upah yang layak. Pada beberapa karyawan belum mendapatkan upah yang layak, masih digaji di bawah upah minimum dan tidak mendapatkan libur, maka
karyawan akan menjadi korban tuntutan perusahaan untuk dapat bekerja ekstra demi target dan keuntungan dari perusahaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu peraturan tentang investasi. Investor yang besar-besar yang ada di seluruh daerah Indonesia harus berkolaborasi atau bekerja sama dengan pengusaha nasional dan UMKM agar ada titik pertumbuhan ekonomi baru sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan menyerap anak-anak muda lokal. Kemudian terdapat solusi dari permasalahan tersebut, yaitu untuk mengatasi tingginya pengangguran di kalangan Gen Z, kolaborasi antara pemerintah dan individu sangat penting. Gen Z harus aktif mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Selain itu, mereka harus memanfaatkan teknologi untuk mencari peluang kerja dan membangun jaringan profesional. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja, seperti investasi dalam sektor-sektor yang berkembang dan penyediaan insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja muda. Selain itu, program magang dan pelatihan kerja yang didanai pemerintah dapat membantu Gen Z mendapatkan pengalaman praktis. Meskipun solusi ini tidak serta-merta menyelesaikan masalah secara keseluruhan, langkah-langkah ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di kalangan generasi muda. Selanjutnya terdapat dua kesimpulan. Yang pertama, faktor ekonomi. Pasar kerja yang kooperatif. Jumlah pencari kerja Gen Z dengan lulusan dari generasi sebelumnya, termasuk milenial, untuk mendapatkan pekerjaan yang sama. Lalu ada yang faktor ekonomi yang kedua, yaitu kurangnya pekerjaan permanen, di mana banyaknya perusahaan yang menawarkan pekerjaan kontrak atau temporer yang tidak memberikan jaminan yang diinginkan Gen Z. Untuk faktor yang kedua, yaitu faktor keterampilan. Yang pertama, keterampilan yang dibutuhkan dan yang dimiliki. Keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini terus berkembang pesat, namun sistem pendidikan belum dapat mengikutinya. Lalu untuk faktor keterampilan yang kedua, yakni kurangnya pengalaman kerja, di mana banyak Gen Z yang baru lulus dan belum memiliki pengalaman kerja yang relevan, sehingga mereka kalah saing dengan kandidat yang lebih berpengalaman. Lalu untuk kesimpulan, terdapat faktor preferensi, di mana Gen Z lebih memprioritaskan keseimbangan kehidupan kerja, budaya perusahaan yang positif, dan peluang pengembangan diri dibandingkan gaji yang tinggi. Kurangnya pekerjaan permanen. Banyak perusahaan yang menawarkan pekerjaan kontrak atau temporer yang tidak memberikan jaminan yang diinginkan Gen Z. Gen Z memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap pekerjaan, dan mereka tidak ingin terjebak dalam pekerjaan yang monoton dan tidak menantang. Ya, berikutnya ada faktor yang lainnya, yaitu diskriminasi Gen Z yang mungkin mengalami diskriminasi dalam proses rekrutmen berdasarkan usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Ada keterangan akses, yaitu keterbatasan akses, yaitu kurangnya akses terhadap informasi lowongan pekerjaan, pelatihan, dan sumber daya lain yang dapat mempersulit Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan. Berikutnya. Ya, perhatian yang dapat membantu masalah yang dihadapi Gen Z. Tidak semua Gen Z mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Ada banyak Gen Z sukses dalam karir mereka, namun faktor yang disebutkan di atas dapat menjadi tantangan bagi banyak Gen Z saat mereka memasuki dunia pekerjaan. Pemerintah, pengusaha, dan pendidikan juga perlu bekerja sama untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Gen Z dalam mendapatkan pekerjaan dengan menciptakan lebih banyak peluang, memberikan pelatihan yang tepat, dan mengurangi diskriminasi. Kita mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada ekonomi. Kemudian studi kasus penurunan ekonomi
dapat dilihat pada ekonomi global. Krisis ekonomi global yang juga dikenal sebagai krisis keuangan global menjadi contoh study case penurunan ekonomi. Krisis ini dimulai dengan jatuhnya pasar perumahan di daerah tertentu, di mana banyak pinjaman-pinjaman yang saat itu pada gagal bayar, sehingga menyebabkan kebangkrutan sejumlah lembaga keuangan. Masih masalah sebelumnya, diperlukan strategi jangka pendek untuk pemulihan ekonomi karena masalahnya merupakan hal yang krusial. Pesta ekonomi jangka panjang diperlukan serangkaian kebijakan dan reformasi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama pada kebijakan pemerintah yang konsisten. Investasi infrastruktur fisik dan digital untuk meningkatkan efisiensi dan konektivitas, serta pendidikan dan pelatihan yang membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan merupakan bagian dari inisiatif ini. Sehingga jumlah pekerja yang berasal dari lulusan sarjana maupun dari SD SMP memiliki keterampilan yang layak tidak hanya pada pasar pekerja tetapi pekerja pada level pengangguran. Terima kasih. Baik, Mungkin sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke MC. baik, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan tentang Gen Z pengangguran. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.